kali ngedeketin gue di bulan Agustus, September dia ke Jakarta. Dia bilang, dia berjanji sama gue, baby, trust me, I'm different with mantan laki lu yang berdua itu, yang brengsek. Gue tidak akan berkata kasar, menyakiti lu, gue tidak akan membuat hidup lu susah. Tapi 1 minggu yang lalu dia keluarkan kata-kata kasar yang buat hati gue sakit. Gue lebih baik ditampar daripada gue disakitin hatinya. Ya, 10 bulan dia hidup di sini. Memang betul dia mantan seorang polisi, tapi dia cuma transfer gue 3 kali, 20 juta, 20 juta, 20 juta, jadi 60 juta. Dari 60 juta itu gue bayarin dia sekolah bola. Kalau kalian lihat Instagramnya, dia ada sekolah bola, itu gue bayarin setiap bulan 6 juta pakai uang yang dia kirim. Sayang, sepatu bola aku rusak, gue beliin pakai uang yang dia kasih. Gue tidak pernah makan sepeser pun 20 juta. Lagi viral di Petrus dan di berbagai artikel media online. Seorang wanita tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah ditelantarkan oleh seorang laki-laki lebih dari 46 tahun. Wow. Anda tahu gak siapa itu laki-laki? Apakah Anda tahu itu siapa laki-laki? Benar gak sih ditelantarkan? Benar gak sih ditelantarkan? Bukankah dia sangat agamis, sangat sering mengucapkan kata-kata dari kitab suci itu si cowok? Tapi kok tiba-tiba ada wanita mengatakan dia telah ditelantarkan 46 tahun. Ayo kita rame-rame membaca medsos. Yang mana itu laki-laki? Oke, saya lagi di villa. Duitnya balikin juga duit gua. Emang duit gua juga sedikit dipakai sama dia? Duit gua lebih banyak dipakai sama dia. Gua punya semua kok hitung-hitungannya. Gua punya akuntan yang nulisin semua pengeluaran dan pemasukan uang gua. Balikin juga duit gua. Balikin juga kenikmatan yang udah gua kasih. Balikin, bisa nggak? Lu ngomong sama Tony, Tony, lu balikin kenikmatan Nikita yang udah dia kasih ke lu. Tuh liatnya kisah cinta Nikita Mirzani ini tuh kayak deja vu gitu loh, kayak sinetron yang sudah bisa ditebak. Nggak tahu ini tuh karma dari Nikita Mirzani atau gimana. Soalnya Nikita Mirzani ini kan diketahui sudah 4 kali menikah kan. Dan yang enggak ribut itu cuman sama suami yang pertama, yaitu ayahnya Loli. Dan itu pun kita nggak tahu siapa identitas ayahnya Loli gitu, karena dirahasiakan sama Nikita Mirzani. Tapi untuk suami kedua, ketiga, dan yang terakhir ini keempat, ceritanya itu selalu sama gitu loh. Awal-awal baik, romantis, pacaran, dikenalin, bla bla bla. Terus akhirnya ada pernikahannya siri gitu. Kalau untuk yang suami kedua, sah kayaknya ya, sah negara. Lalu nggak lama setelah menikah pasti ada percecokan, perseteruan gitu. Dan ujung-ujungnya kalau menurut Nikita Mirzani ini minta cerai. Sebab yang sama gitu, kayak KDRT gitu. Bener kan, untuk suami yang kedua, ketiga, dan terakhir ini kan semua berdasarkan KDRT kasusnya. Aku nggak tahu ya, ini tuh emang Nikita Mirzani yang nggak bisa beradaptasi sama cowok, atau memang kayak nggak klop aja nih ketemunya sama cowok gitu. Kayak ada apa ya namanya, kesalahan atau selalu karma gitu loh guys. Soalnya tuh kayak nyemplung ke lubang yang sama terus gitu loh. Kayak nggak ada habisnya kalau masalah percintaan tuh gitu-gitu aja, stuck gitu loh. Nggak ada kayak peningkatan gimana sih biar bisa langgeng, itu nggak ada. Tapi ya aku nggak tahu ya kehidupan aslinya Nikita Mirzani itu seperti apa. Mungkin ya ada hal-hal yang kita nggak ketahui gitu loh guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut. Dia membawa-bawa anak saya. Dia bilang, siapa yang mau sama Nikita punya 3 anak dari 3 bapak yang berbeda. Saya sudah record. Disitulah saya marah. Karena dari awal saya sudah bilang, ini anak-anak saya memang berbeda bapaknya. Kenapa kamu ulang di Instagram, kamu bilang seperti itu? Kenapa setiap saya gagal dalam percintaan saya, kenapa kalian nyalahin saya? Kenapa kalian salahin saya? Memang apa yang saya lakukan? Tidak pernah pacaran sama janda. Dia tidak tahu bagaimana cara memanage rumah. Ya susah sih kalau ini bule lebih muda, brownies kukus,
yang WNA yang tidak bisa bekerja di Indonesia karena tidak punya izin kerja, itu kan adalah risiko yang sudah tahu dari awalnya. Namun demikian kita tidak boleh menjelekkan dia, karena bagaimanapun karena kawin siri atau kawin beneran, harusnya kalau kawin beneran kan dari awal bikin perjanjian pranikah seperti Arwi Bowo dan Ina. Jadi jelas, kalau begini kan I'm shocked, gelang hilang, tasnya hilang, bajunya hilang. Lalu kalau baju gak usah diungkit karena kan kita tidak boleh juga jual baju bekas, thrifting sudah dilarang. Kalau baju ya sudahlah, kita untuk dia, anggap aja itu uang terima kasih dan uang kenikmatan juga, karena kan dimanapun pernah berbagi hal, berbagai rumah, berbagai ruangan dan kamar, dan telah menikmati banyak hal. Jadi saya rasa impas lah. Dan kalau dia pulang, itu adalah keputusan dia. Lagian dia visa di sini, visa apa? Saya nggak tahu kalau kawin siri ada visa nggak. Yang saya tahu itu adalah kawin resmi, baru ada visa untuk tinggal lama di Indonesia, sosial budaya, visa tujuan keluarga. Tapi kalau nggak kerja, ya dia pun harus pulang. Ya, mungkin dia pulang kerja. Ya, meskipun dijelek-jelekin di sosial media, si Tony Dodola menurut saya dia aman karena nggak ada satupun orang Indonesia yang ada di Jerman kecuali Bunda Korla. Ya, mungkin saja Tony Dodola menjadi anak barunya Bunda Korla. Seperti Bunda Korla katakan kan memang seleksi alam. Mungkin ini seleksi. Jangan-jangan ini beramal ya Bunda Korla ya. Aduh serem juga. Bunda, ramal ya? Ramal ya? Masalah cincin kurang 900 juta, tubuh Anthony Dodola jadi sasaran lemparan setrika. Terbaru, artis kontroversial Nikita Mirzani kini diceraikan lewat pesan WhatsApp oleh Antonio Dodola. Kedua mantan suami istri tersebut saling mengumbar keburukan di media sosial pribadinya. Antonio Dodola mengaku dilempar setrika oleh Nikita hingga luka lebam di tangan. Kepada awak media, Nikita Mirzani menjelaskan kronologi sebelum pertengkaran hebat tersebut dimulai. Bermula saat Antonio Dodola ini, setelah menikah siri, ia ingin memberikan sebuah cincin berlian untuk Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani menolak mentah-mentah dengan alasan di rumah sudah memiliki banyak koleksi cincin berlian dengan karat yang besar. Jika Antonio berniat membelikan cincin, Nikita ingin mendapatkan berlian dengan ukuran karat yang sebanding dengan yang dimiliki. Setelah nikah siri, ditanya ke saya, "Kamu mau cincin seperti apa?" "Gak mau, udah biasa aja, diamond gue udah gede. Kalaupun mau kasih diamond gue maunya yang gede," kata Nikita Mirzani. Sebelumnya, Antonio berniat membelikan cincin nikmir dengan ukuran berlian 6 karat. Niat Antonio tersebut langsung ditolak oleh wanita 37 tahun itu. Menurutnya, cincin pilihan Antonio sangat jelek. "Aduh ini mah jelek, kalau yang dipilihin warnanya kuning," jelasnya. Kemudian, wanita yang akrab disapa Nyai itu menyarankan supaya Antonio menebus cincin yang ia pernah cicil sebelumnya. Nikita Mirzani pernah memesan cincin seharga 2,5 miliar namun cicilannya kurang 900 juta. Lantas ibu 3 anak tersebut menyuruh Antonio Dodola untuk melunasi cincin tersebut yang nantinya akan dianggap cincin pernikahan pemberian Antonio. Setelah membahas soal cincin, Nikita kemudian terlibat pertengkaran hebat dengan Antonio. Nikita sempat melempar setrika dan menampar wajah Antonio Dodola.